Sayangnya, panglima pasukannya, Panglaut, berkhianat. Ia melaporkan lokasi markas Cut Nyadin kepada Belanda. Hal tersebut membuat Belanda menyerang markas Cut Nyadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas tentang biografi Cut Nyadin. Cut Nyadin adalah seorang tokoh perempuan hebat Indonesia yang tak kenal menyerah dalam berjuang melawan penjajah. Cut Nyadin lalu dijuluki sebagai Ratu Aceh karena tekadnya yang kuat dalam melawan kolonial Belanda di Aceh, Indonesia. Sepanjang masa hidupnya, Cut Nyadin terus melakukan pertempuran dan perlawanan dengan tujuan menggapai cita-cita bangsa, yaitu terbebas dari kekuasaan penjajah. Beliau dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama. Beliau lahir pada tanggal 12 Mei 1848 di Kampung Lampadang, Pekanbadak, di wilayah Namukim, Aceh Besar. Ayahnya bernama Teuku Nantasetia yang merupakan seorang ula balang Namukim yang juga merupakan keturunan Datuk Mahudum Sati. Sebagai keturunan bangsawan, Cut Nyadin banyak dididik ilmu agama. Pendidikan agama tersebut didapat dari kedua orang tua dan guru agama di lingkungan sekitar rumahnya. Ia belajar membaca dan menulis huruf Arab serta mendalami agama di masjid. Walaupun tidak menempuh pendidikan formal, namun Cut Nyadin tumbuh dengan wawasan dan pengetahuan yang baik. Ia dikenal dengan pribadinya yang lemah lembut, tegas, dan berbudi luhur. Pada masa kecilnya, beliau adalah anak yang cantik. Banyak laki-laki yang suka pada Cut Nyadin dan berusaha melamarnya. Pada usia 12 tahun, ia sudah dijodohkan oleh orang tuanya pada tahun 1862 dengan Teuku Ca Ibrahim Lamnga, putra dari Ula Balang Lamnga 13. Suaminya adalah pemuda yang wawasannya luas dan taat agama. Pada 26 Maret 1873, Belanda memulai perang dengan Aceh. Belanda melalui armada kapal Citadel van Antwerpen mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh. Saat itu, Belanda mengirim 3.198 prajurit. Selanjutnya, pada tanggal 8 April 1873, Belanda di bawah pimpinan Johan Herman Rudolf Kohler berhasil mendarat di pantai Ceremen dan langsung menguasai dan membakar Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Pada tahun 1874 hingga 1880, di bawah kepemimpinan Jenderal Jan van Swieten, wilayah Namukim berhasil diduduki oleh Belanda. Begitu juga dengan Keraton Sultan yang akhirnya harus mengakui kekuatan hebat dari kolonial Belanda. Dengan kejadian tersebut, memaksa Cut Nyadin dan bayinya mengungsi bersama penduduk serta rombongan lain pada 24 Desember 1875. Namun, Teuku Ibrahim tetap bertekad untuk merebut kembali daerah Namukim. Sayangnya, ketika Teuku Ibrahim bertempur di Gletarum, dirinya tewas pada 29 Juni 1878. Hal itu akhirnya membuat Cut Nyadin sangat marah dan bersumpah untuk menghancurkan Belanda. Selepas kematian Teuku Ibrahim, Cut Nyadin menikah lagi dengan Teuku Umar yang merupakan seorang tokoh pejuang Aceh. Bukan hanya diikat dengan tali pernikahan saja, tetapi keduanya bersatu untuk melawan penjajah. Pernikahan antara Cut Nyadin dengan Teuku Umar terbilang merupakan kisah yang menarik. Cut Nyadin beralasan ingin berjuang bersama dengan laki-laki yang mengizinkannya turun ke medan perang untuk melawan kolonial Belanda, bukan hanya ingin mendapatkan sosok kepala rumah tangga saja. Awalnya Cut Nyadin menolak, tetapi karena Teuku Umar memperbolehkan dirinya untuk melawan penjajah, akhirnya ia menerima pinangan dari Teuku Umar dan mereka menikah pada tahun 1880. Dengan bersatunya Cut Nyadin dan Teuku Umar, meningkatkan moral dan semangat para pejuang Aceh semakin berkobar, seakan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Teuku Umar mencoba untuk mendekati Belanda dan mempererat hubungannya dengan orang Belanda.
Pada tanggal 30 September 1893, Teuku Umar dan pasukannya yang berjumlah sekitar 250 orang kemudian pergi ke Kutaraja dan menyerahkan diri kepada kolonial Belanda. Strategi dari Teuku Umar akhirnya berhasil untuk mengelabui Belanda hingga mereka memberi gelar pada Teuku Umar yaitu Teuku Umar Johan Pahlawan dan menjadikan Teuku Umar sebagai komandan unit pasukan Belanda yang memiliki kekuasaan penuh. Cut Nyak bersama Teuku Umar menguatkan barisan para pejuang untuk kembali mengusir Belanda dari bumi Aceh. Keduanya melakukan pertempuran dengan semangat juang yang membara. Salah satu keberhasilan yang telah mereka lakukan yaitu merebut kembali kampung halaman Cut Nyak dari kolonial Belanda. Selain itu, Teuku Umar juga berpura-pura tunduk kepada Belanda demi mendapatkan pasokan persenjataan yang kemudian mereka gunakan untuk kembali menyerang penjajah. Demi memuluskan strategi mengalahkan Belanda, Teuku Umar rela dianggap sebagai pengkhianat oleh orang Aceh, tidak terkecuali oleh Cut Nyak yang datang menemui dan memarahi Cut Nyak. Meskipun begitu, Cut Nyak tetap berusaha menasehati Teuku Umar untuk fokus kembali melawan dan mengalahkan Belanda. Saat kekuasaan Teuku Umar dan pengaruhnya cukup besar, Teuku Umar memanfaatkan momen itu untuk mengumpulkan orang Aceh di pasukannya. Ketika jumlah orang Aceh di bawah komando Teuku Umar sudah cukup, lalu Teuku Umar melakukan rencana palsu ke orang Belanda dan mengklaim jika dirinya ingin menyerang basis Aceh. Setelah itu, Teuku Umar dan Cut Nyak pergi dengan seluruh pasukan serta perlengkapan berat, senjata, dan amunisi Belanda. Strategi pengkhianatan yang dilakukan oleh Teuku Umar disebut Het Verraad van Teuku Umar, yang artinya pengkhianatan Teuku Umar. Strategi yang apik oleh Teuku Umar untuk mengkhianati Belanda ini membuat Belanda marah dan melancarkan operasi besar-besaran untuk menangkap Cut Nyak dan Teuku Umar. Tetapi, para gerilyawan Aceh saat itu sudah dilengkapi perlengkapan dari Belanda dan cukup untuk melawan Belanda. Ketika Jenderal Van Swieten diganti, orang yang menggantikan posisinya yaitu Jenderal Jacobus Ludovicus Hubertus Pel dengan cepat terbunuh oleh gerilyawan Aceh saat itu, hingga akhirnya membuat para pasukan kolonial Belanda dalam kondisi yang sangat sulit dan kacau. Waktu demi waktu berlalu, Teuku Umar gugur dalam medan perang di Melaboh. Suami kedua Cut Nyak itu gugur karena itikat penyerangannya telah diketahui oleh pasukan Belanda sejak awal. Walaupun orang-orang yang disayanginya telah meninggalkannya, Cut Nyak masih terus melanjutkan pertempurannya selama 6 tahun. Ia bergerilya dari satu wilayah ke wilayah lain. Dalam waktu itu, ia bersama rakyat dan pejuang lainnya dihadapkan pada kesulitan hidup seperti penderitaan, kehabisan makanan, uang, dan pasokan senjata. Cut Nyak dengan keadaan fisiknya yang mulai renta terus berupaya melarikan diri dari serangan Belanda. Sayangnya, panglima pasukannya, Panglaut, berkhianat. Ia melaporkan lokasi markas Cut Nyak kepada Belanda. Hal tersebut membuat Belanda menyerang markas Cut Nyak di Beutong Lesageu. Pasukan Cut Nyak terkejut dan bertempur dengan mati-matian hingga akhirnya Cut Nyak ditangkap dan dibawa ke Kutaraja, Banda Aceh. Panglaut meminta kepada Belanda agar Cut Nyak mendapat perlakuan baik oleh Belanda. Gubernur Belanda di Kutaraja, Van Dalen, tidak menyenangi hal tersebut sehingga Cut Nyak diasingkan ke Pulau Jawa, tepatnya di Sumedang, Jawa Barat pada 1907. Setahun masa pengasingannya, Cut Nyak mengakhiri perjuangan selama masa hidupnya. Cut Nyak meninggal pada 6 November 1908 karena usianya sudah tua dan kondisinya yang sering sakit-sakitan. Beliau dimakamkan di daerah pengasingannya, yaitu di Sumedang. Makam Cut Nyak sendiri baru ditemukan pada tahun 1959, itu juga karena permintaan Ali Hasan, Gubernur Aceh saat itu. Cut Nyak menjadi salah satu sosok wanita Indonesia yang patut dicontoh keberaniannya. Presiden Soekarno melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 106 tahun 1964 menetapkan Cut Nyak sebagai
pahlawan nasional pada 2 Mei 1964. Sementara rumah Cut Nyadin di Aceh dibangun kembali oleh pemerintah daerah setempat sebagai simbol perjuangannya di Tanah Rencong. Hingga sekarang, cerita tentang perjuangan Cut Nyadin masih sering diperbincangkan dan dipelajari sebagai bagian dari sejarah di sekolah-sekolah dan pengetahuan umum. Ready for action, let's go. trouble 물을 찾으러